Beastmaster, bab 153 sampai dengan 154. Bab 153 Penggunaan kerakusan yang tak tertandingi. Qiao Bai, pintu menuju dunia baru telah terbuka. Kenapa kamu tidak memeriksa hewan peliharaanmu dulu, dan biarkan ubur-ubur kecil itu melihat apakah ada lawan yang ingin dilawannya? Qiao Bai dengan tegas menyalahkan ubur-ubur kecil itu. Kalau nanti ditolak, itu bukan salahnya. Itu karena ubur-ubur kecil itu tidak mau melawan. Ubur-ubur kecil, Kulu, merasa dingin di punggung. Ubur-ubur kecil itu mengerti apa yang dikatakan Qiao Bai. Ubur-ubur kecil itu menatap Qiao Bai dengan pandangan mengutuk. Oh, ubur-ubur kecil itu tidak punya mata, jadi ia hanya bisa mengecil dan membesar dengan frekuensi tinggi saat marah, menggunakan tindakan praktis untuk mengekspresikan kemarahannya terhadap Qiao Bai. Petik terbalik D. Beastmaster, buruk. Qiao Bai secara akurat merasakan suasana hati frustrasi ubur-ubur kecil itu akibat kontrak di antara mereka. Bahkan Mueller dan Su Fang, yang berdiri di samping dan tidak mengerti apa yang dibicarakan ubur-ubur kecil itu, menyadarinya. Kebaikan. Anak itu benar-benar marah. Qiao Bai terbatuk 2 kali dengan tenang. Batuk-batuk, itu bukan masalah besar. Kalau begitu, mari kita coba. Pada akhirnya, Qiao Bai tidak membiarkan ubur-ubur kecil itu disalahkan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Qiao Bai menyetujui ajakan bertarung mendadak dari Su Fang. Qiao Bai melirik panel ubur-ubur kecil itu. Karena mutasi tersebut, masih banyak tanda tanya di panel ubur-ubur kecil itu. Kekuatan, tidak tahu. Garis keturunan, tidak tahu. Satu-satunya hal yang saya ketahui adalah kemampuan bawaan glutoni. Semakin banyak kamu makan, semakin kuat dirimu. Namun keterampilan bawaan ini saja tidak cukup untuk ubur-ubur kecil itu. Tergantung pada apakah lebih banyak informasi berguna dapat terungkap selama pertempuran. Bagus. Su Fang sedikit terkejut saat Qiao Bai setuju menerima tantangan itu, hanya sedikit. Sebagai seorang Beastmaster, menyambut dan menghadapi pertempuran bukanlah hal yang mereka takuti, dan kegagalan pun bukan hal yang mereka takuti. Menemukan kekurangan hewan peliharaan Anda dalam pertempuran dan menguji hasil pelatihan Anda melalui pertempuran adalah arti sebenarnya dari pertempuran. Seberapa kuat ubur-ubur kecilmu? Mata Su Fang menyapu keempat hewan peliharaan Qiao Bai. Berdasarkan lamanya kontrak dan aura yang terpancar dari keempat hewan peliharaan, orang dapat menebak kekuatan mereka. Tak diragukan lagi, burung besar bernama Xiaowu pastinya yang terkuat dalam keluarga ini, diikuti oleh naga kucing dengan 2 tanduk naga. Ular perak giok dan ubur-ubur kecil yang spesiesnya tidak diketahui, seharusnya menjadi yang terlemah dalam keluarga ini. Ular putih kecil, ular, aku super kuat. Oke. Ubur-ubur kecil, ya, betul, aku di bawah. Ular putih kecil itu kompetitif. Ubur-ubur kecil itu tidak bisa lebih beragama Buddha. Apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun dalam keluarga ini. Oh, bukankah ini hal yang paling normal? Tanyakan saja siapa di keluarga ini yang bisa mengalahkan. Belum lagi keluarga ini penuh dengan bakat terpendam. Masing-masing dari mereka adalah master kelas atas di level yang sama. Bahkan jika aku meninggalkan rumah ini, siapakah yang dapat dikalahkannya? Ubur-ubur kecil itu tanpa sengaja teringat masa lalu ketika ia begitu lapar hingga memakan tentakelnya sendiri. Tanpa sadar, ia melambaikan 8 tentakelnya yang panjang dan tampak ingin sekali memasukkan tentakel-tentakel itu ke dalam cangkang ubur-ubur. Qiao Bai, yang sudah terbiasa menyimpan lebih banyak makanan di saku celananya, mengeluarkan sekantong biskuit yang sekeras batu bata. Tak seorang pun memakannya setelah ia mengeluarkannya, dan hanya sedikit makhluk luar biasa yang suka memakannya. Saksikan saat Qiao Bai membukanya dan memberikannya kepada ubur-ubur kecil. Mueller dan Su Fang di samping keduanya memandang Qiao Bai dengan kejutan, keterkejutan, dan sakit hati. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Suara Su Fang dipenuhi nada marah. Apa salahnya membeli makanan lezat untuk hewan peliharaanmu?
Kau benar-benar memberinya biskuit yang begitu menjijikkan sampai-sampai orang akan muntah setelah menggigitnya. Tidakkah kamu tahu bahwa makhluk luar biasa yang hidup di air mempunyai kebutuhan khusus untuk makanan? Saat Su Fang berbicara, ia memikirkan binatang peliharaannya. Bebek Mandarin es, sirene sirip panjang, keterikatan giok berkepala dua, ikan unicorn berwarna-warni. Masing-masing lebih pilih-pilih makanan dibanding lainnya. Dia tidak akan memakannya jika terlalu kering, terlalu basah, terlalu hambar, atau terlalu asin. Kata picky eater hampir tertulis di dahinya. Meski begitu, Su Fang tetap merawat mereka dengan baik. Siapkan makanan kesukaan mereka sesuai dengan rasa kesukaan mereka. Wajar dan benar bagi seorang Beastmaster untuk bersikap baik kepada binatang peliharaannya. Seperti Qiao Bai. Kalau saja Qiao Bai tidak sigap dalam bertindak, ubur-ubur kecil itu pasti sudah memakan seluruh bungkus biskuit. Mueller dan Su Fang. Baiklah. Mueller kehilangan kata-kata saat melihat ini. Masalah ini tampaknya sedikit berbeda dari apa yang mereka harapkan. Qiao Bai melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ubur-ubur kecil itu bisa makan apa saja dan berani makan apa saja. Bukannya aku tidak ingin membuatnya lebih halus. Dia akan menyiapkan makanan lezat untuk si gagak kecil dan si ular putih kecil, dan sesekali akan menyajikan makanan ringan atau teh sore untuk mereka. Tapi ubur-ubur kecil, lupakan. Ubur-ubur kecil saja sudah cukup makan sampai setengah kenyang. Buat apa repot-repot memikirkan hal-hal sepele? Pada akhirnya, hanya kamu yang akan lelah. Maafkan aku atas kejadian tadi. Su Fang pun menyadari bahwa dirinya terlalu subjektif, dan dengan tegas ia meminta maaf pada Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum dan tidak mengambil hati kejadian kecil ini. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang cocok untuk pertempuran. Mueller memandang kedua orang itu dan menunjuk ke arah laut. Hewan peliharaan Profesor Qiao Bai adalah ubur-ubur kecil ini. Sedangkan kamu, Su Fang, karena mereka semua makhluk luar biasa yang hidup di air, lingkungan di tepi laut lebih baik. Ini kesempatan bagus untuk melihat apakah saya bisa menjumpai makhluk luar biasa yang menyerbu garis pantai. Qiao Bai dan Su Fang tidak keberatan. Tepat di tepi laut, Su Fang mengangguk. Aku akan pakai ikan bersisik warna-warni. Ikan itu baru di level menengah 3, jadi pas banget. Hewan peliharaan yang tersisa semuanya berada pada level 4, dan Su Fang merasa sedikit bersalah karena menggunakan mereka untuk melawan ubur-ubur kecil yang spesiesnya bahkan tidak diketahui dan kekuatannya tidak diketahui. Batuk-batuk, namun sekali lagi, dia sebenarnya tidak berniat balas dendam. Saya hanya ingin melihat kekuatan sesungguhnya dari makhluk luar biasa yang tampak seperti ubur-ubur racun kotak ini. Lalu sebelum pertempuran dimulai, Qiao Bai melihat apa artinya berpakaian yang pantas untuk terjun ke laut. Baik Mueller maupun Su Fang berdiri di laut tanpa rasa khawatir, betis mereka basah kuyup. Ombak terus menghantam mereka, tetapi mereka tak perlu khawatir pakaian atau sepatu mereka basah. Di sisi lain, Qiao Bai, karena berpakaian terlalu rapi, dia tampak agak tidak pada tempatnya berdiri di antara dua orang itu dan tampak seperti orang luar. Untungnya, baik Qiao Bai, Su Fang maupun Mueller tidak terlalu mempedulikannya. Ada apa dengan pakaian Qiao Bai? Normal, sangat normal. Kalau begitu, aku akan menjadi wasit untuk kalian berdua. Mueller berdiri tidak jauh darinya dengan tangan di pinggul dan berkata sambil tersenyum. Qiao Bai berdiri di pantai, tak jauh dari laut, sementara Su Fang berdiri di laut. Batas antara pantai dan laut bagaikan batas medan perang mereka. Keluarlah, ikan unicorn yang berwarna-warni. Su Fang melambaikan tangannya, dan seekor ikan besar yang tampaknya seberat lebih dari 10 pon dan panjang hampir 1 meter, dengan setiap sisik memancarkan warna dan kilau yang berbeda, muncul di laut. Ini adalah pertama kalinya Qiao Bai melihat hewan peliharaan dengan atribut air murni, dan tempat pertarungannya terbatas pada lingkungan yang dipenuhi air. Di daerah berair, kekuatan ikan unicorn yang berwarna-warni akan meningkat sampai batas tertentu. Namun,
Situasi spesifiknya masih bergantung pada kekuatan hewan peliharaan itu sendiri. Tingkat 3 menengah. Ini adalah level yang relatif normal, tidak terlalu kuat atau terlalu lemah, tetapi jika ketiga hewan peliharaan Qiao Bai lainnya ada di lapangan, mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Namun hari ini ubur-ubur kecillah yang ada di panggung. Ada sedikit kekhawatiran di mata Qiao Bai saat dia melihat ubur-ubur kecil itu. Tetapi Qiao Bai tidak memiliki kekhawatiran yang sama terhadap ketiga hewan peliharaan lainnya dalam keluarga. Xiao Wu, lakukan saja. Kucing dan serangga, ayo lakukan. Ular putih kecil, lakukan saja. Saudara laki-laki, kamu bisa. Little Crow, Mao Mao Chong dan Little White Snake semuanya menatap ubur-ubur kecil dan saingan ubur-ubur kecil, ikan unicorn yang berwarna-warni, dengan mata terbuka lebar. Ikan unicorn warna-warni, meniup gelembung.jpg. Oh, gelombang. Itu hanya ikan biasa yang berwarna-warni. Ia pikir hari ini hanya pertempuran biasa. Tetapi bukankah tekanan yang diberikan oleh lawan tampak agak salah? Melihat ikan unicorn yang berwarna-warni, Qiao Bai merasa kewalahan. Qiao Bai mengulurkan tangan dan menepuk pelan kepala Little Crow, Mao Mao Chong, dan Little White Snake secara bergantian. Cukup untuk kalian. Jangan ganggu pertarungan ubur-ubur kecil itu. Yang ingin saya lihat adalah kemampuan ubur-ubur kecil yang sesungguhnya. Hanya dengan begitu saya dapat merencanakan pelatihan dan evolusinya selanjutnya dengan lebih baik, serta mengatur jalur evolusinya. Gagak kecil, kucing, serangga, dan ular putih kecil, berperilaku baik.jpg. Ketiga anak kecil itu pun menjadi tenang. Qiao Bai tidak berdaya. Su Fang tak dapat menahan diri untuk sedikit melengkungkan sudut bibirnya. Hewan peliharaanmu sangat kompak dan semua orang memiliki hubungan yang baik. Ada rasa iri yang tak terlukiskan dalam suara Su Fang. Hewan peliharaannya juga sangat kompak, tetapi mungkin karena mereka semua memiliki atribut yang sama, mereka bersaing satu sama lain setiap hari, dan masing-masing ingin membuktikan bahwa mereka adalah bos keluarga. Sebagai seorang Beastmaster, Su Fang terkadang juga mengalami sakit kepala. Melihat suasana harmonis antara Qiao Bai dan hewan peliharaannya, dia merasa bahwa setelah pertarungan selesai, dia perlu belajar dari Qiao Bai. Baiklah, kalian berdua hampir sampai, kan? Muller berkacak pinggang dan berteriak ke arah Qiao Bai dan Su Fang, bersiap untuk bertempur. 3, 2, 1, mulai. Saat Mueller selesai berbicara, Qiao Bai dan Su Fang segera menyesuaikan keadaan mereka. Pertarungan dimulai. Xiao Yu, semprotkan air. Su Fang mengambil inisiatif menyerang. Namun, dia tidak mengetahui kekuatan ubur-ubur kecil itu, jadi dia mencoba-coba menggunakan keterampilan atribut air yang paling umum dan dasar, yang umumnya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Qiao Bai memperhatikan 4 keterampilan ubur-ubur kecil itu dan merasa sedikit bingung sejenak. Yaitu, dari keempat keterampilan ini, keterampilan manakah yang cocok digunakan saat ini? Beberapa taktik terlintas dalam pikiran Qiao Bai. Ya, itu tidak cocok, dan tetap tidak cocok. Jadi, minggir, ubur-ubur kecil. Ngomong-ngomong, colok bintang ubur-ubur kecil di lautan spiritualitas, bisakah Anda menggunakan glutoni? Ubur-ubur kecil. Ubur-ubur kecil itu menghindari kolom air yang tidak terlalu kuat dengan berputar ke samping dengan lembut, dan merasakan keraguan yang mendalam terhadap Qiao Bai di dalam hatinya. Kerakusan. Apa yang harus digunakan glutoni? Gunakan jet air. Su Fang melambaikan tangannya, keterampilannya meningkat, dan elemen air basah menyebar di udara. Dia menemukannya. Satu-satunya kemampuan yang ditunjukkan ubur-ubur kecil itu adalah menghindar, dan menghindar. Su Fang mengangkat alisnya. Bagaimana dengan keterampilan? Bagaimana dengan pertarungan? Bagaimana dengan serangan balik? Jika Anda tidak tahu keterampilan ubur-ubur kecil, biarkan saja ia bertindak sesuai nalurinya. Anda kurang lebih dapat mengetahui keterampilan dan gerakan yang telah dipelajari ubur-ubur kecil tersebut. Apa gunanya menghindar saja?
Melihat ubur-ubur kecil itu sangat mirip dengan ubur-ubur kotak beracun yang selalu diimpikannya tetapi tidak dapat ia dapatkan, Su Fang memutuskan untuk menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan lain kali, setidaknya untuk memaksa ubur-ubur kecil itu melawan. Melawan, ikan kecil, perbudakan penjara air. Su Fangjiao berteriak, dan beberapa bola air besar langsung mengembun di udara, mengelilingi ubur-ubur kecil dan membungkusnya dalam sekejap mata. Qiao Bai dan ubur-ubur kecil. Walaupun ubur-ubur kecil itu bukan makhluk gaib beratribut air seperti yang dibayangkan, namun penjara air yang berguna bagi makhluk gaib beratribut lain tidak seefektif terhadap ubur-ubur kecil seperti yang dibayangkan. Bisakah ubur-ubur tenggelam? Su Fang melihat apa yang dipikirkan Qiao Bai. Ia mendengus pelan. Gerakan ini bisa melakukan lebih dari ini. Meledak. Saat Su Fang selesai berbicara, suara lain datang dari bola air yang membungkus ubur-ubur kecil itu. Bang, bang, bang. Suara ledakan teredam terus terdengar dari dalam bola air. Percikan air meledak. Tubuh ubur-ubur kecil itu bergetar akibat ledakan. Berpura-pura mati. Qiao Bai mengerutkan kening, lalu berkata dengan tenang. Dalam sekejap, ubur-ubur kecil yang tadinya hidup, menendang, dan bergerak-gerak karena semburan air itu tiba-tiba tergeletak tak bergerak, seolah-olah mati. Su Fang terkejut. Mueller juga terkejut. Tidak, apakah ini benar-benar keterampilan yang serius? Itu bukan urusanku. Itu memang keahliannya. Menghadapi ekspresi terkejut dan bertanya dari Mueller dan Su Fang, Qiao Bai berkata tanpa mengubah ekspresinya. Su Fang dan Mueller, hehe, bisakah mereka mengatakan mereka tidak mempercayainya? Makhluk luar biasa dengan atribut air yang mana yang tidak memiliki keterampilan bertarung, pelajari keterampilan ini. Qiao Bai mendesah. Dia diam-diam menerima kesalahan atas ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai, ini mungkin akibat usahanya sebelumnya untuk membiarkan ubur-ubur kecil itu menanggung kesalahannya. Qiao Bai menusuk bintang ubur-ubur kecil itu ke lautan spiritualnya lagi, makan. Sangat sederhana, hanya satu kata, makan. Qiao Bai sebelumnya telah mempertimbangkan keterampilan bawaan ubur-ubur kerakusan. Yang menarik adalah bahwa keterampilan bawaan ini memungkinkan ubur-ubur kecil memakan segalanya, bahkan tubuhnya sendiri, jadi mengapa ia tidak bisa memakan keterampilan? Makanan biasa bisa dimakan. Makanan yang memiliki atribut dapat dimakan. Makanan dengan fluktuasi energi dapat dimakan. Jadi jika kita menganggap skill lawan sebagai makanan, apakah ubur-ubur kecil itu bisa dimakan juga? Ubur-ubur kecil, yang belum pernah mencoba ini sebelumnya, akan lari. Ketika bertemu lawan yang tidak dapat dikalahkannya, dan berpura-pura mati jika tidak dapat melarikan diri. Ubur-ubur kecil itu meniupkan gelembung. Ubur-ubur kecil itu merasa seperti pintu menuju dunia baru telah terbuka untuknya. Kalau saja ubur-ubur kecil itu punya mata, matanya pasti langsung menyala. Bagus, dunia ini begitu indah. Ubur-ubur kecil itu mengayunkan tentakel panjangnya dengan gembira, menari liar. Dahi Su Fang menegang, dan dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ubur-ubur kecil itu tiba-tiba membuka cangkang ubur-uburnya dan menelan penjara air yang menjebaknya dalam satu tegukan. Dia pun menelan suara puf-puf dan bang-bang-bang di dalam. Su Fang, Mueller, ikan sisik berwarna-warni, kedua orang dan ikan yang saling berhadapan menunjukkan keterkejutan. Tidak, apa yang mereka lihat, apa ini? Aliran air yang menjebak ubur-ubur kecil itu bukanlah aliran air biasa. Itu adalah aliran air yang mengandung energi keterampilan. Mungkinkah benda ini benar-benar tertelan? Xiao Wu, hebat. Kucing dan serangga, hebat. Ular putih kecil, hebat. Ayo, mengenakan biaya. Ketiga binatang piaraan Qiao Bai bersorak gembira menyambut ubur-ubur kecil itu, seakan-akan mereka sedang bertarung sendiri, meskipun jika itu mereka, pertarungan pasti sudah berakhir. Namun setelah melihat ubur-ubur kecil yang lemah itu menunjukkan kemampuan yang tak terduga, ketiga makhluk kecil itu menjadi sangat gembira. Oke,
Adik-adik mereka berdiri sendiri. Sudah dewasa. Ini adalah hal yang sangat besar bagi saya. Su Fang terkejut dan tidak mengerti. Melihat kegembiraan ketiga hewan peliharaan Qiao Bai lainnya, Su Fang segera tenang dan melanjutkan aksinya. Ikan unicorn warna-warni, nyanyian naga air. Su Fang berhenti menguji. Seberapa dalam kekuatan ubur-ubur kecil itu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Pada detik sebelumnya, ia menggunakan skill membingungkan Playdead, dan pada detik berikutnya, ia mampu menelan skill Water Prison dalam satu tarikan napas. Pertandingan bimbingan. Ini bukan lagi pertandingan bimbingan biasa. Setelah ubur-ubur kecil menunjukkan kemampuan itu, permainan berangsur-angsur menjadi intens. Su Fang juga menunjukkan kemampuan aslinya. Serangan terkuat ikan sisik warna-warni sekarang adalah didorong oleh energi ikan bersisik warna-warni, sebuah kolom air raksasa membubung ke udara dari laut. Aliran air meliuk dan menyatu membentuk seekor naga air setebal paha, dengan sosok samar seekor naga air, serta sisik, tanduk, dan cakar di sekujur tubuhnya. Ia membuka bagian yang tampak seperti mulut dan tiba-tiba menyerang ubur-ubur kecil. Terus makan. Qiao Bai hanya memiliki 3 kata ini. Makan. Makan dengan suapan besar. Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin kuat, kan? Terlalu sulit untuk memberi makan ubur-ubur kecil dengan makanan biasa, tetapi jika pola makan ubur-ubur kecil dapat diperluas. Qiao Bai merasa bahwa jalan baru perlahan terbuka di depannya. Sangat bagus, sangat bagus. Itu saja. Tunjukkan bakat dan keterampilanmu seutuhnya. Ubur-ubur kecil itu membuka penutup ubur-uburnya selebar mungkin, dan, wus. Gigit saja setengah kerannya. Kemudian meluncur turun ke tubuh naga air dengan mulus. Namun, karena ukuran cangkang ubur-ubur terbatas, ia masih sedikit lebih kecil dari tubuh naga air, dan tidak cukup untuk menelan seluruh naga air dalam satu tarikan napas. Raungan keras naga air akhirnya tiba, raungan kicauan. Kurangnya stamina. Raungan naga yang seharusnya dahsyat dan keras, kehilangan momentum di tengah jalan dan macet. Su Fang, kesunyian. Diam adalah batasan terakhir Su Fang. Itu karena pemandangan di depan matanya, terlalu keterlaluan, terlalu menantang pandangan dunianya. Ia bahkan tak habis pikir bagaimana ubur-ubur itu bisa melakukannya. Batuk, batuk. Muller yang ada di samping menundukkan kepalanya dan terbatuk 2 kali, merasa sedikit kesal. Arah pertempuran ini, Mueller bersumpah bahwa dia tidak menduganya, dia benar-benar tidak menduganya. Sebelum pertempuran dimulai, saya bertanya, dapatkah seseorang membayangkan situasi seperti itu akan terjadi? Saya tidak dapat membayangkannya sama sekali. Su Fang tiba-tiba tersadar dari keterkejutannya akibat batuk. Kemampuan yang ditunjukkan ubur-ubur kecil itu memang mengejutkan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengaku kalah. Melihat ubur-ubur kecil yang tampak sedikit pusing setelah dihantam gelombang mantra naga air dengan stamina yang kurang dari jarak dekat, Su Fang menyadari bahwa ia masih punya kesempatan. Ikan kecil, coba lagi, belenggu penjara air. Ikan sisik warna-warni, puluh. Ikan bersisik warna-warni itu membuka mulutnya yang bulat berbentuk O dan meludah cukup lama, dan gelembung-gelembung terus bermunculan di dalam air. Ruang bawah tanah air, polo air, merasa kasihan. Tidak, Su Fang. Su Fang menundukkan kepalanya dan menatap ikan unicorn berwarna-warni itu. Ikan unicorn berwarna-warni itu pun membuka matanya yang besar dan tak berkedip, menatap Su Fang. Matanya penuh kebingungan dan keheranan. Ikan, apa yang terjadi? Siapa aku? Kemana perginya kemampuanku? Su Fang langsung teringat penjara air yang baru saja dimakan ubur-ubur kecil, dan tiba-tiba, sebuah ide buruk terlintas di benaknya. Karena ikan sisik warna-warni gagal mengeluarkan jurusnya, ubur-ubur kecil itu bergerak dengan sangat lancar. Ia berbalik dan melahap abis naga air yang terbentuk oleh aliran air yang terkondensasi. Lalu ubur-ubur kecil itu perlahan menarik kembali cangkang ubur-uburnya dan bersendawa sedikit. Gelombang. Qiao Bai. Qiao Bai terkejut.
Ini adalah pertama kalinya ia mendengar ubur-ubur bersendawa dalam setengah bulan sejak ia tertular. Apakah kamu sudah kenyang? Qiao Bai berpikir begitu dan bertanya. Ubur-ubur kecil itu melambaikan tangannya yang panjang. Kulu gelombang. Ada nada kemalasan dan kepuasan dalam suaranya. 90% penuh, tapi masih bisa dimakan. Setelah bersendawa, saya merasa sedikit lapar lagi. Qiao Bai sedikit terdiam, tetapi juga sedikit bersemangat. Bagus, bagus, bagus. Asal aku bisa makan sepuasnya dengan cara ini, tidak apa-apa. Sakit kepala terbesar Qiao Bai adalah begitu sulitnya memberi makan ubur-ubur kecil itu. Selama setengah bulan terakhir, tabungannya terus menurun drastis. Bukan berarti Qiao Bai pelit dan tidak mau mengeluarkan uang untuk hewan peliharaannya. Itu benar-benar karena ubur-ubur kecil itu terlalu buatan dan tidak ada perubahan pada panel setelah kepalsuan itu. Qiao Bai, saya merasa sedih, sangat sedih. Untungnya, pertempuran hari ini membantu Qiao Bai dan ubur-ubur kecil membuka pintu menuju dunia baru. Makanan akan segera datang. Ubur-ubur kecil ini bisa memakan makanan apapun yang mengandung energi. Itu sendiri sudah merupakan keterampilan energi, jadi ubur-ubur kecil ini bisa makan lebih banyak lagi. Seperti yang diharapkan, bisa dimakan. Anda juga bisa makan sepuasnya. Segera setelah itu, Qiao Bai juga menyadari ada sesuatu yang salah dengan Su Fang dan ikan unicorn berwarna-warni di sisi berlawanan. Sepertinya ikan sisik warna-warni tidak dapat menggunakan skill water prison binding setelah ditelan oleh ubur-ubur kecil. Mata Qiao Bai dan Su Fang bertemu. Dia segera tahu bahwa tebakannya benar. Qiao Bai sedikit terkejut. Apakah ketidaktersediaan ini bersifat sementara atau permanen? Qiao Bai segera membuka keterampilan bakatnya dan melihat perubahan pada panel ubur-ubur. Hewan peliharaan, ubur-ubur racun kotak. Atribut, spesial. Variasi, menengah luar biasa lanjutan. Level, tingkat lanjutan 2+. Keterampilan, gelembung warna-warni, pura-pura. Mati, kaku, menahan napas. Rute evolusi, garis keturunan. Keterampilan bakat, kerakusan. Kerakusan 1, semakin banyak energi makanan yang Anda konsumsi, semakin cepat Anda tumbuh dan semakin cepat kekuatan Anda meningkat dapat ditingkatkan. Kerakusan 2, kerakusan dapat melahap keterampilan lawan yang kekuatannya tidak lebih dari 2 kali lipatnya sendiri, mengubahnya menjadi asupan energinya sendiri, lihat kerakusan 1, dan juga menyegel keterampilan yang dilahap selama 10 menit, atribut bawaan. Lezat, enak banget, sangat memuaskan. Teksturnya yang mudah diseruput, rasanya yang menyegarkan dan dingin, saya bisa makan 3 mangkuk lagi. Jalur evolusinya belum terungkap, belum ada petunjuk tentang garis keturunannya. Namun kekuatannya telah dibuktikan. Level 2 tingkat lanjut, tidak terlalu tinggi, tetapi bukan masalah besar. Jika tidak kuat, berlatih saja. Jika semuanya gagal, dia masih bisa menipu anaknya. Kemudian, Qiao Bai sedikit terkejut saat melihat deskripsi glutoni 2. Saya tidak menyangka kalau keterampilan bakat yang sama bisa memiliki 2 deskripsi. Cukup menarik, tetapi penjelasan kedua memang sangat praktis. Ia dapat melahap keterampilan lawan yang kekuatannya tidak lebih dari 2 kali lipat darinya dan mengubahnya menjadi energinya sendiri, lalu melarang keterampilan yang dilahap tersebut. Kekuatan ini tidak dapat dipercaya. Itu agak keterlaluan. Dengan kata lain, ubur-ubur kecil itu kini dapat melahap sepenuhnya keterampilan makhluk luar biasa tingkat keempat dan di bawahnya, lalu menyegel keterampilan mereka sebagai balasannya. Mengingat fakta bahwa ubur-ubur kecil itu tidak memiliki keterampilan bertarung, apa yang terjadi? Meskipun aku tidak punya kemampuan bertarung, tapi bisakah itu membuatmu tidak memiliki keterampilan bertarung sepertiku? Tidak bisa mengalahkannya. Tapi aku bisa menyeretmu ke levelku. Kalau begitu, kita hanyalah orang baru yang saling bertarung. Qiao Bai, kompleks. Saya merasa sangat rumit. Inilah yang disebut, Anda tidak perlu mempertimbangkan tinggi lawan Anda, asalkan Anda menemukan cara untuk menyeret lawan ke area dan ketinggian Anda sendiri,
Anda akan menjadi tak terkalahkan, bukan? Qiao Bai penuh dengan emosi. Su Fang juga menyadari masalah ini. Su Fang menatap ubur-ubur kecil itu dengan mata penuh emosi yang rumit. Bilang apa? Tanyakan saja padanya, apalagi yang bisa dia katakan saat berhadapan dengan ubur-ubur kecil dengan keterampilan yang tidak tahu malu seperti itu. Teruslah berjuang, apa yang kamu perjuangkan. Itu sama sekali bukan masalah besar. Aku menyerah, kata Su Fang dengan marah sambil menggembungkan pipinya. Ikan kroker warna-warni di laut tampak sedikit tidak yakin, menatap ubur-ubur kecil di depannya dengan sepasang mata ikan mati yang besar, dan menggodanya dengan tentakelnya dari waktu ke waktu. Ikan sisik berwarna-warni, marah, sangat marah, amat marah. Begitu marahnya sampai-sampai saya meniup gelembung. Tapi serangan, tidak ingin menyerang sama sekali. Ia sudah memiliki dua keterampilan yang tidak dapat digunakan sekarang, dan ia tidak ingin lebih banyak keterampilan tidak dapat digunakan di masa mendatang. Gagak kecil, Mao Chong, dan ular putih kecil datang menghampiri ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur kecil itu pun turun dan dengan gembira menyapa ketiga anggota tertua keluarga itu. Kulu, aku sangat kuat, Xiao Wu, ekspresi penegasan.jpg. Tapi jangan bangga, Cici. Sebagai adikku, kamu seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Aogu, dengan berat hati saya menerima kenyataan bahwa Anda telah resmi bergabung dengan keluarga besar kami. Keempat hewan peliharaan itu saling bergesekan. Ikan unicorn berwarna-warni itu gemetar di bawah tekanan yang dibawa oleh Xiao Wu, Mao Chong dan Xiao Baise, dan tidak berani bergerak sama sekali. Aku tahu kalian punya perasaan yang mendalam satu sama lain. Tetapi dapatkah Anda menemukan tempat lain untuk mengungkapkan perasaan Anda? Ikan itu sekarat, ikan itu hampir mati. Ikan unicorn warna-warni yang melawan ketidakberdayaan, meniup gelembung gelombang. Ikan unicorn yang berwarna-warni ini mempelajari keterampilan berpura-pura mati tanpa instruksi apapun. Apapun yang kamu inginkan. Ikan unicorn yang berwarna-warni itu menyerah untuk melawan. Saat ini, Su Fang masih belum tahu apa yang terjadi pada ikan unicorn berwarna-warni miliknya. Muller, yang sedang menonton pertandingan di pinggir lapangan, berjalan ke arah mereka berdua dengan ekspresi bingung. Ia tidak mengerti mengapa Su Fang ingin mengaku kalah. Mengapa? Mueller tampak bingung. Situasinya jelas sangat bagus. Meskipun kemampuan ubur-ubur Qiao Bai agak aneh, tapi secara keseluruhan, kamu memiliki peluang menang yang lebih besar. Mueller bisa melihatnya. Ubur-ubur kecil itu benar-benar tidak mempunyai keterampilan menyerang lain kecuali makan. Kalau tidak, Qiao Bai tidak akan menggunakan keterampilan berpura-pura mati sebelumnya. Melihat ikan kroker warna-warni milik Su Fang. Su Fang memang layak menjadi seorang Beastmaster yang ahli dalam hewan peliharaan atribut air. Kultivasi dan pengaturan keterampilan atribut air hewan peliharaannya cukup masuk akal. Kekuatan ikan sisik warna-warni berada pada level lanjutan tahap ketiga, dan telah menguasai setidaknya 6 keterampilan atribut air, termasuk keterampilan atribut air tingkat lanjut lagu naga air. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk ikan sisik warna-warni di level ini. Su Fang melirik ke arah Qiao Bai. Qiao Bai terkekeh. Mueller, yang sedang offline dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan keduanya, bertanya. Tidak, kau bertarung tepat di bawah hidungku, kan? Tanya Mueller ragu-ragu, tapi kenapa aku merasa kau menyembunyikan rahasia dariku? Apa yang terjadi? Tanyakan saja apa yang terjadi. Bagaimana dunia ini dan kedua orang ini berubah hanya dalam beberapa menit. Apakah ada pemahaman diam-diam di bawah hidungnya yang tidak ia sadari? Apakah dunia berhenti? Kalau tidak, masalah ini tidak bisa dijelaskan sama sekali. Apa yang kau pikirkan? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka disebut sesama penduduk desa? Su Fang sekilas melihat apa yang dipikirkan Mueller. Ia tampak agak tak berdaya dan sedikit kesal dengan imajinasi liar Mueller, tetapi ia tetap menceritakan apa yang terjadi pada ikan kroker warna-warni itu setelah menelan ubur-ubur kecil itu. Mueller, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini, berkata,
Terkejut, tiba-tiba ia menoleh ke arah ubur-ubur kecil yang masih asyik bermain dengan ikan-ikan berwarna-warni itu. Gerakannya begitu cepat hingga lehernya mengeluarkan suara krek. Saya bahkan tidak yakin apakah ketidakmampuan menggunakan keterampilan ini bersifat sementara atau permanen. Su Fang menatap Qiao Bai, hentikan kerugiannya tepat waktu. Mueller mengangguk dengan panik. Ya. Hentikan kerugian tepat waktu. Inilah yang seharusnya dilakukan. Ini hanya sementara, jangan khawatir. Aku bisa merasakannya setelah ubur-ubur kecil itu menggunakan kemampuan ini. Mungkin butuh sekitar 10 menit. Qiao Bai menghibur Su Fang yang ketakutan. Dan ada batas atas kapasitas perut ubur-ubur kecil. Kebaikan. Batas atas ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Sekarang saya merasa agak kenyang setelah makan 2. Bukan hanya karena kemampuannya yang luar biasa, tetapi juga karena ubur-ubur kecil itu belum pernah kenyang sebelumnya. Setelah ubur-ubur kecil itu benar-benar kenyang, aku tak berani membayangkannya lagi. Qiao Bai memutuskan untuk melewatkan aspek imajinasi ini dan tidak menakut-nakuti dirinya sendiri. Meskipun Qiao Bai mengatakan, ini, ekspresi Su Fang dan Mueller masih tidak begitu bagus. 10 menit. 10 menit sudah lebih dari cukup untuk memengaruhi situasi pertempuran, kata Mueller tanpa berkata-kata. Tidak bisa menggunakan satu skill pun selama 10 menit. Astaga, berapa banyak skill yang dibutuhkan untuk terus melawanmu. Pertarungan yang bagus diubah menjadi perang yang melelahkan oleh Qiao Bai. Gunakan keterampilan saat mengambil keterampilan. Tergantung pada apakah ubur-ubur kecil itu cukup dapat dimakan. Atau mungkin lawannya punya keterampilan lebih, kan? Qiao Bai terkekeh. Tidak masalah. Begitu ubur-ubur kecil itu mempelajari 2 keterampilan tempur, pertempuran akan berakhir lebih cepat. Su Fang dan Mueller menatap Qiao Bai. Dengarkan. Apakah menurut Anda ini yang akan dikatakan manusia? Mereka benar-benar ingin memblokir Qiao Bai sekarang. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, Qiao Bai sekarang khawatir tentang masalah lain. Jika ubur-ubur kecil mempelajari keterampilan, haruskah ia mempelajari keterampilan dengan atribut khusus atau keterampilan dengan atribut air? Namun, ular putih kecil itu perlu mempelajari keterampilan atribut air. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemericik dari arah laut tak jauh dari situ. Keempat hewan peliharaan Qiao Bai berhenti bergerak. Su Fang juga tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah laut dalam. Sepertinya, sekelompok besar makhluk luar biasa sedang mendekat, kata Su Fang dengan nada ragu. Pada jarak ini, mereka belum bisa melihat apapun, tetapi ikan bersisik warna-warni di dalam air itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan tidak bisa lagi berpura-pura mati. Tiba-tiba ia mengangkat perutnya dan menatap tajam ke arah laut dalam di kejauhan. Di bawah laut yang awalnya biru tua, ada sekelompok makhluk bercahaya yang berenang. Qiao Bai masih belum mengenali apa itu. Mueller dan Su Fang, yang tumbuh di tepi laut, berbicara lantang pada saat yang sama. Ikan berwarna-warni, sekelompok ikan unicorn yang berwarna-warni. Ikan berwarna-warni berevolusi dari ikan berwarna-warni dan merupakan bentuk evolusi dari ikan berwarna-warni. Akan tetapi, tidaklah mudah bagi seekor ikan berwarna-warni untuk berevolusi menjadi ikan macan tutul. Ia harus dikenali oleh seluruh kelompok yang terdiri dari tidak kurang dari 800 ikan berwarna-warni. Ikan berwarna-warni yang paling indah dan berwarna-warni di seluruh kelompok untuk dapat berevolusi menjadi ikan macan tutul. Oleh karena itu, setelah Beastmaster mengontrak ikan berwarna-warni, hampir mustahil bagi ikan berwarna-warni itu untuk berevolusi menjadi ikan berwarna-warni. Kecuali jika kontraknya pada awalnya adalah dengan ikan berwarna-warni. Qiao Bai teringat kembali pada cara aneh ikan unicorn berwarna-warni itu berevolusi, dan tak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Keajaiban alam terletak di sini. Selalu ada beberapa metode evolusi aneh yang membuat Anda benar-benar bingung. Kekuatan bukanlah hal terpenting bagi ikan kroker berwarna liar. Sebaliknya, kecantikan sama pentingnya bagi mereka seperti kehidupan. Oleh karena itu,
ikan kroker berwarna liar tidak terlalu agresif. Ini kasus umum yang tidak membahayakan siapapun kecuali mereka yang membahayakannya. Kalau ada suku atau manusia yang menganggap dirinya mudah ditindas, maka bersiaplah menghadapi pembalasan dendam terkuat dari ikan bersisik warna-warni itu, kecuali ketampanannya. Ya, bahkan metode kontrak ikan unicorn warna-warni itu sangat aneh. Tidak cukup untuk mengalahkannya. Mereka menuntut sang Beastmaster untuk berpenampilan menarik dan menyenangkan mata mereka. Jika tidak, ikan unicorn warna-warni itu lebih memilih bunuh diri daripada mengikuti Beastmaster yang buruk rupa. Dahulu kala ada suatu kontes kecantikan di mana buaya berwarna diundang untuk menjadi juri yang menilai kecantikan para kontestan. Ada sedikit rasionalitas dalam absurditas itu. Tapi pemandangan di hadapanku sungguh tidak masuk akal. Seperti apa yang dikatakan Qiao Bai. Baik ikan berwarna-warni maupun ikan sisik berwarna-warni, mereka semua menjaga wilayahnya sendiri dan jarang mengambil inisiatif untuk menyerang. Tetapi sekelompok besar ikan unicorn berwarna-warni, yang dipimpin oleh ikan berwarna-warni, menyerbu garis pantai yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Qiao Bai secara pribadi merasakan kecemasan Presiden Sui Qing. Abnormal. Hal ini tidak normal dan sama sekali tidak mungkin dari sudut pandang logika dan perilaku. Bersiaplah untuk pertempuran. Qiao Bai menyampaikan pesan ini kepada Xiao Wu dan yang lainnya. Su Fang juga segera melepaskan 3 hewan peliharaan lainnya. Bebek Mandarin es, siren sirip panjang, dan ikan giok berkepala 2 semuanya muncul di samping ikan sisik berwarna-warni. Muller, yang berdiri di sana, juga melepaskan beberapa hewan peliharaannya. Angsa laut, sirene laut, anemon bintang, dan ikan berwarna-warni. Meskipun ada juga 4 hewan peliharaan, Qiao Bai sekilas menyadari bahwa siren laut barat dan ikan warna-warni, yang sudah dalam wujud lengkap, keduanya berada di level kelima tingkat lanjut dan memiliki peluang untuk menembus batas level ke-6. Angsa laut dan anemon bintang yang tersisa juga memiliki kekuatan level ke-4 rendah dan level ke-4 menengah. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi semuanya sangat kuat. Bersiap untuk pertempuran. Ekspresi riang memudar dari wajah Muller. Ia menatap pantai dengan serius saat pantai semakin dekat. Hanya tersisa 800 meter, 700 meter lagi, dan gerombolan besar ikan kroker berwarna-warni yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ekspresinya semakin buruk. Bisakah ikan berwarna-warni itu berkomunikasi dengan pihak lain? Qiao Bai bertanya cepat. Percuma saja. Mueller bahkan tidak menoleh dan langsung menjawab kata-kata Qiao Bai, saya pernah bertemu anemon bintang dan anemon penyengat sebelumnya. Komunikasi sama sekali tidak efektif. Mereka hanya menyerang. Kehancuran adalah satu-satunya jalan. Qiao Bai mendesah. Baiklah, pintasan ini tidak tersedia lagi. Melihat kawanan ikan warna-warni itu telah menembus jarak 500 meter, mereka pun dapat melihat lebih jelas betapa besarnya kawanan ikan itu. Ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya ketika 5 atau 10 di antaranya menyerbu garis pantai. Sekilas, kelompok etnis ini berjumlah ratusan dan ribuan. Baik Mueller maupun Su Fang berada di bawah tekanan besar. Mereka bahkan tidak yakin apakah mereka bisa menghentikan gelombang ini, jadi mereka harus segera meminta bantuan. Mueller segera menekan alarm bahaya di sakunya, dan sinyalnya segera terkirim ke aliansi penjinak binatang kota Lingbo. Seluruh aliansi penjinak binatang merasa khawatir. Ratusan makhluk luar biasa menyerang. Ayo, 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 ayo cepat. Dan pertempuran di pantai akan segera pecah. Membekukan. Bom air. Lari cepat. Ombaknya menerjang. Mueller dan Su Fang keduanya tampak berpengalaman dalam pertempuran, dan Qiao Bai tidak mau kalah, memerintahkan keempat hewan peliharaannya untuk bergabung ke medan perang. Bola api. Invasi bayangan. Kekuatan naga. Soal ubur-ubur kecil itu, makanlah. Makanlah. Hewan peliharaan lainnya bertanggung jawab untuk menyerang, dan ubur-ubur kecil bertanggung jawab untuk mengambil setiap keterampilan lawan saat mereka menyerang. Ubur-ubur kecil. Ketika ubur-ubur kecil itu mendengar rencana Qiao Bai,
ia begitu gembira hingga kedelapan tentakelnya hampir terjerat. Ubur-ubur kecil, aku belum pernah melihat makanan sebanyak ini. Makan, makan, makan. Ubur-ubur kecil itu makan dengan lahap dalam gelombang energi berwarna-warni. Saat makan, ia secara tidak sengaja memakan keterampilan keluarganya sendiri. Tunggu, kenapa ciuman air angsa lautku tidak bisa? Gelombang sireneku tak lagi berfungsi. Bab 154 Negara Gelap yang Istimewa. Berevolusi dengan cara dikalahkan. Lupakan saja. Ikan-ikan bergaris pelangi di seberang sana punya lebih banyak lagi kemampuan yang tak bisa mereka gunakan. Oh tidak, hebat, hebat. Salah satu kemampuan terkuat ikan pelangi terdepan itu, Ocean Roar, telah dilarang. Hebat, hebat. Su Fang dan Muller semakin bersemangat saat pertarungan berlangsung. Meskipun ubur-ubur kecil mungkin secara tidak sengaja melukai orang-orang di sekitarnya di sepanjang jalan. Tapi sungguh menyenangkan memainkannya. Apakah lawannya banyak? Tetapi mereka tidak dapat menggunakan keterampilan mereka. Satu-satunya yang menderita adalah ubur-ubur kecil itu. Muller dan Su Fang berpikir tanpa sadar dalam hati mereka. Lalu dia berbalik. G gelombang, G gelombang. Mereka melihat ubur-ubur kecil yang sedang bersendawa dengan liar. Apakah itu suara sendawa? Ketika dua orang itu sedang memerintahkan 4 hewan peliharaan untuk bertarung di saat yang sama, mereka berpikir secara tidak sadar. Bukankah itu tampak agak aneh? Ubur-ubur kecil itu sudah keterlaluan bisa melahap skill. Setelah melahap skill, ia juga bisa menyegel skill tersebut selama 10 menit, yang 2 kali lebih keterlaluan. Sekarang, ubur-ubur kecil itu bersendawa. Kalau saja di seberang sana tidak ada banyak ikan bersisik warna-warni yang menunggu mereka bertarung dan mereka tidak bisa diganggu, mereka pasti akan benar-benar tercengang. Ubur-ubur kecil, itu mudah sekali gelombang. Penuh. Aku benar-benar kenyang sekali. Ubur-ubur kecil itu bersumpah bahwa ia tidak pernah merasa begitu kenyang sejak ia lahir. Awalnya saya sudah kenyang setelah mengambil 5 atau 6 keterampilan. Namun, melihat makanan yang berterbangan di langit, ubur-ubur kecil itu merasa perutnya sudah penuh dan tidak bisa makan lagi. Tidak, dia tidak bisa menyia-nyiakan makanan ini. Ubur-ubur kecil itu belum pernah kenyang sebelumnya, jadi wajar saja ia tidak berani membayangkan makan lebih banyak. Namun sekarang berbeda. Tidak perlu berfantasi. Makanannya ada tepat di depan Anda. Kalau nggak mau boros, kamu harus nambah nafsu makanmu. Skill bakat glutoni diaktifkan. Ubur-ubur kecil, aku lapar. Waktunya makan lagi. Inhalasi badai.jpg. Sedikit demi sedikit, dalam proses menelan yang panik, ubur-ubur kecil itu terus-menerus memeras potensinya untuk rakus. Nafsu makannya semakin besar, ia makan semakin banyak, dan asupan energinya terus meningkat. Qiao Bai terkejut dengan nafsu makan ubur-ubur kecil itu, yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Xiao Wu meluncurkan bola api dari ketinggian. Pilar api yang berkobar itu mengakibatkan kerusakan yang cukup besar pada ikan berwarna-warni yang ada di air dan ikan berwarna-warni itu. Cacing, kucing dan ular putih kecil seperti naga yang berenang ke laut. Untuk pertama kalinya, Qiao Bai menyaksikan keterampilan berenang luar biasa dari Mao Mao Chong. Jangan tertipu oleh penampilan ulat kucing yang gemuk. Keenam kakinya yang pendek begitu kecil dan kokoh sehingga tampak tenggelam begitu masuk ke dalam air. Sebenarnya, kucing dan serangga yang memasuki air sangat lincah. 6 kaki pendek dan ekor pendek bergetar fleksibel di air laut, dan kemudian membantu ulat kucing untuk memahami arah. Baik berbelok ke kiri atau ke kanan, atau melompat ke atas atau ke bawah, tidak ada masalah. Ia bahkan lebih fleksibel daripada ulat kucing di darat. Ular putih kecil. Ular perak giok sendiri merupakan makhluk luar biasa dengan atribut air. Meskipun ular putih kecil ini tidak banyak bersentuhan dengan air sejak lahir, naluri merupakan sesuatu yang sudah tertanam dan tertanam di tulang-tulangnya. Ular putih kecil itu memberikan penangkal yang kuat begitu memasuki air.
Aura samar Raja Naga dan aura makhluk luar biasa yang dikaitkan dengan naga yang menyelimutinya membuat ikan berwarna-warni itu dan ikan berwarna-warni di sisi berlawanan sedikit gemetar. Akan tetapi, mereka tetap menolak meninggalkan pantai dan terus menyerang ular putih kecil, ulat kucing, burung gagak kecil, serta hewan peliharaan Muller dan Su Fang yang mencoba menghentikan mereka. Ketika aliansi penjinak binatang tiba dengan kecepatan tercepat mereka, berpikir mereka ada di sana untuk membantu mempertahankan garis pantai agar tidak kewalahan. Mereka melihat pemandangan ini. Kebaikan, apakah ada yang salah? Seharusnya kami tidak butuh waktu lebih dari 5 menit dari saat kami menerima berita sampai kami tiba. Kenapa saya merasa mereka hampir selesai? Berhenti ngobrol, berhenti ngobrol. Masih banyak lagi. Ayo semuanya, kumpul. Pergi, 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 pergi. Meski aku tidak mengerti apa yang terjadi dan bagaimana kejadian tak masuk akal ini bisa terjadi, aku tetap harus bergegas maju. Singkirkan makhluk luar biasa ini terlebih dahulu. Dengan penambahan lebih banyak Beastmaster, dibutuhkan waktu tidak lebih dari setengah jam untuk akhirnya membersihkan area laut ini. Tidak ada makhluk yang lebih luar biasa. Permukaan laut yang bergolak kembali tenang lagi. Beberapa ombak bergulung-gulung, dan tak lama kemudian air laut kembali ke warna semula, seolah-olah ikan warna-warni dan gerombolan ikan kerapu warna-warni itu tidak pernah muncul, kalau saja mereka tidak menangkap ikan warna-warni itu. Fiuh, untunglah kita punya ubur-ubur kecil milik Profesor Qiao Bai yang membantu kita. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk menangkap ikan berwarna-warni ini hidup-hidup. Mueller mengebaskan keringat dari dahi dan tubuh bagian atasnya, memandangi ikan berwarna-warni yang terperangkap dalam wadah khusus, lalu mendesah. Bencana, ini sungguh terlalu sulit. Tidak sulit untuk membunuh ikan berwarna-warni ini, tetapi kesulitan sebenarnya adalah menangkapnya hidup-hidup. Kelompok ikan bersisik warna-warni ini tampaknya sudah gila. Mereka lebih baik mati diserang daripada berhenti. Untungnya, ubur-ubur kecil itu dengan tepat menelan setiap keterampilan yang digunakan oleh ikan berwarna-warni itu. Hal ini juga karena di antara semua keterampilan, fluktuasi energi dari keterampilan ikan berwarna-warni adalah yang paling mencolok. Meski hanya jurus biasa, namun tenaga yang dikandungnya sebanding dengan jurus pamungkas ikan sisik warna-warni. Tidak makan, sayang sekali kalau tidak dimakan. Ubur-ubur kecil itu memilih bang. Jadi, bagaimana kamu melakukannya? Melihat garis pantai yang telah kembali tenang, para Beastmaster lain yang datang selangkah kemudian untuk bergabung dalam pertempuran menatap Mueller dengan kaget. Mueller merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan mereka, tetapi lebih karena kesal. Apa? Mueller mengangkat kepala dan dadanya, memamerkan otot-ototnya. Aku wakil presidenmu, dan kau tidak percaya pada kemampuanku. Saya tidak percaya sama sekali. Jika Anda, wakil presiden, benar-benar mampu, Anda tidak akan memberikan gelar wakil presiden kepada. Hei, kita semua jarang tidur di ranjang yang sama. Kita semua tahu betapa kuatnya dirimu, wakil presiden. Lupakan 1 atau 2, 10 atau 20 wakil presiden ditambah Su Fang saja sudah hampir sama, tapi ratusan ribu ini. Dia benar-benar mengira dirinya seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Menangkap semuanya sekaligus. Hanya sekedar perjuangan fisik. Tidak sesederhana itu. Jadi, menghilangkan semua ketidakmungkinan, tidak peduli seberapa keterlaluan jawaban yang tersisa, itu adalah kebenaran. Mata semua orang tertuju pada Qiao Bai. Pikiran mereka secara tidak sadar teringat pada pencapaian besar Qiao Bai, penelitian laboratorium yang berkaitan dengan Qiao Bai, dan serangkaian topik yang tidak dapat dibicarakan. Mereka juga sebelumnya menganggap itu omong kosong. Tapi sekarang, diam. Qiao Bai memutar bola matanya. Ia sungguh tidak ingin memahami apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sayangnya, ia sepertinya tahu apa yang mereka pikirkan. Buang saja semua hal yang berantakan dan tidak bisa diandalkan itu dari pikiran kalian. Itu tidak penting. Itu sama sekali tidak penting.
Dia pria yang serius. Lainnya, hehehe gelombang. Baiklah, baiklah, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita bawa ikan warna-warni ini dan bicarakan ini di tempat lain. Kali ini, Muller, yang tampak paling tidak serius, maju untuk membantu. Ia menggoyang-goyangkan ikan berwarna-warni di tangannya, dan yang lainnya langsung menjadi serius. Berubah, berubah, berubah. Sekarang ganti tempat. Akan lebih baik jika Anda memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Muller dan Su Fang, semua orang memandang benda yang ada di telapak tangan Qiao Bai, yang berdengung dan mengerang saat Qiao Bai menggosoknya dengan dua jari, seperti genangan jeli, dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Tidak, apakah ini benar atau salah? Kalau saja Muller atau Su Fang yang mengatakan ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Yang pertama tidak memiliki kredibilitas. Yang terakhir memiliki kredibilitas rendah. Akan tetapi, kedua orang itu menggunakan kata-kata yang sama dan mengatakan hal yang kurang lebih sama, sehingga sulit bagi mereka untuk mempercayainya atau tidak. Tetapi, kemungkinan besar memang demikianlah yang terjadi. Kulu. Ubur-ubur kecil itu tergeletak di telapak tangan Qiao Bai, mengambang dan merentangkan tubuh bulatnya hingga rata, dengan 8 tentakel panjangnya menggantung secara alami, berayun maju mundur. Qiao Bai mencubit ke atas dan ke bawah, fokus pada satu hal, ia merasa ubur-ubur kecil itu kenyang, tetapi ia tidak tahu bagian tubuh mana yang terasa kenyang. Ia menggosok setiap bagian tubuh yang bisa digosok, dan mungkin akan terasa sedikit lebih baik. Ubur-ubur kecil itu terus bersenandung dan mengerang, tampak seolah-olah tidak bisa bangun lagi. Qiao Bai memasang ekspresi lucu di wajahnya, aku sudah kenyang sekali, aku tidak perlu makan apapun hari ini. Begitu banyak energi, bahkan dengan bantuan keterampilan bawaan, ubur-ubur kecil itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencernanya. Setelah dicerna, kekuatan ubur-ubur kecil seharusnya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Qiao Bai, ini adalah citbak jari emas yang sesungguhnya. Makan. Selama ubur-ubur kecil itu makan dengan lahap, ia akan menjadi semakin kuat. Mendengar kata-kata Qiao Bai, ubur-ubur kecil yang sekarat itu duduk dengan kaget. Kulu. Tidak makan. Tidak. Ini saja tidak cukup. Anda harus makan meskipun Anda harus makan beberapa gigitan. Makanannya jangan sampai terlewatkan. Qiao Bai. Oke. Apa lagi yang bisa Qiao Bai katakan? Asal ubur-ubur kecil itu senang. Itu saja. Qiao Bai mengikuti mereka sepanjang jalan kembali ke Beastaming Alliance yang baru saja ditinggalkannya belum lama ini. Profesor Qiao Bai. Sue King, yang kembali beberapa saat kemudian, sudah mendengar apa yang baru saja terjadi. Bahaya yang tiba-tiba. Namun masalah itu diselesaikan dengan sangat cepat. Masalah itu terpecahkan sebelum penduduk pesisir menyadarinya. Sue King melirik Qiao Bai, dan tatapan matanya yang sayu menunjukkan rasa hormat yang lebih besar. Kekuatan keras dan lembut yang ditunjukkan Qiao Bai sungguh mengagumkan. Saya butuh laboratorium dan peralatan penelitian. Saya ingin melihat apa istimewanya ikan berwarna-warni ini. Begitu dia muncul, Qiao Bai mengajukan permintaannya. Sue King tidak berkeberatan dan menyetujui segalanya. Setelah menyapa orang-orang yang datang bersamanya sebentar, Qiao Bai membawa ikan berwarna-warni itu dan berjalan masuk ke laboratorium yang telah disiapkan Sue King sebelumnya tanpa menoleh ke belakang. Semua peralatan di dalamnya lengkap, bahkan ada beberapa peneliti yang bersedia membantu. Di satu sisi, mereka dengan tulus ingin membantu kota asal mereka, kota Lingbo, untuk meneliti sumber mutasi makhluk luar biasa di lautan. Di sisi lain, mata mereka tertuju pada Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Profesor Qiao Bai, Anda terlihat sangat muda. Tapi kelihatannya sangat mengesankan dan sungguh menakutkan. Saya merasakan aura mentor saya dari Profesor Qiao Bai. Seram sekali. Mari kita lihat ide-ide penelitian Profesor Qiao Bai dan lihat apakah ada yang dapat kita pelajari darinya.
Sekelompok orang berkomunikasi satu sama lain melalui kontak mata. Beberapa orang penasaran dengan Qiao Bai, tetapi tidak ada yang meragukan kemampuannya. Karena sudah terlalu banyak bukti di depan mereka, dan tidak perlu diragukan lagi. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik mereka memikirkan cara membantu Profesor Qiao Bai. Qiao Bai juga meletakkan wadah khusus berisi ikan berwarna-warni di atas meja dan memulai pekerjaan pengujian normal. Di luar laboratorium, Su Fang akhirnya bereaksi. Kebaikan, Del, mengapa dia muncul di sini? Su Fang melihat ke kiri dan ke kanan, dan mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok pria kuat, kecuali Presiden Sue King. Su Fang, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Su Fang berbalik dan ingin pergi. Mueller terkekeh dan maju ke depan. Ayolah, gadis Su Fang, mengapa kamu begitu cemas? Su Fang memutar matanya dan tidak ingin berbicara dengan Mueller. Mengapa dia terburu-buru sekali? Hanya dengan mendengarkan nada bicara Mueller, dia bisa tahu bahwa tidak ada hal normal yang terjadi dalam pikiran pria ini. Meninggal karena tertawa. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Begini, kau kenal Profesor Qiao Bai, dan sepertinya kau punya hubungan baik dengan Profesor Qiao Bai. Mueller memasang ekspresi cabul sambil menggosok-gosok tangannya. Su Fang mengira orang ini akan mengatakan sesuatu yang terlarang. Tanpa diduga, ia mengganti topik pembicaraan, kecuali presiden, semua orang di sini sudah dewasa. Profesor Qiao Bai pasti akan merasa tidak nyaman berdiri di sampingnya. Kebetulan kamu sedang berlibur selama periode ini, jadi anggap saja ini pekerjaan paruh waktu. Bisakah kamu bertanggung jawab untuk menampung Profesor Qiao Bai selama beliau tinggal di kota Lingbo? Su Fang, lihat sekeliling lagi. Seperti yang dikatakan Mueller, Aliansi Penjinak Binatang Kota Lingbo adalah cabang dari Aliansi Penjinak Binatang yang penuh dengan maskulinitas. Jika bukan karena Presiden Sue King, toilet wanita pun tidak akan dibutuhkan. Dan Qiao Bai berdiri di tengah kelompok ini. Meskipun tetapi, Su Fang tahu bahwa Qiao Bai tidak lemah, tetapi karena suatu alasan ia memiliki ilusi bahwa seekor kelinci putih kecil secara tidak sengaja telah memasuki kampung halaman serigala besar yang jahat. Petik 2. Baiklah, demi Profesor Qiao Bai. Apa yang bisa Su Fang lakukan? Masalah kota Lingbo masih menunggu Qiao Bai untuk menyelamatkannya. Su Fang setuju. Sekelompok pria langsung bersorak. Akan gawat jika mereka, yang begitu besar dan kuat, secara tidak sengaja membuat Profesor Qiao Bai takut. Sekarang ada gadis yang lebih peduli untuk merawat Profesor Qiao Bai. Jangan khawatir, sangat. Sebenarnya, aku juga bisa. Pada saat ini, Sue King di samping mengelus dagunya dengan jari-jari rampingnya dan berkata dengan lembut. Kerumunan yang tadi bersorak, "Yeh, lupakan. Presiden, Anda seharusnya memiliki kesadaran diri. Tidak cocok. Kami benar-benar tidak cocok untuk urusan ini." Ditolak dengan suara bulat, Sue King tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menepuk bahu Su Fang. Jika Profesor Qiao Bai memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat ditangani, Anda dapat menghubungi saya kapan saja, kata Sue King dengan ramah. Kemudian, Sue King seakan bisa melihat Qiao Bai melalui pintu yang tertutup, dan berkata dengan nada penasaran yang kuat, "Jika waktunya tidak tepat, aku pasti sangat penasaran dengan ubur-ubur kecil yang ditularkan Profesor Qiao Bai. Ubur-ubur kecil yang dapat melahap keterampilan makhluk luar biasa lainnya dan menyegelnya." Kedengarannya sangat menarik. Kota New York. Setelah menghubungi Qiao Bai beberapa kali, Qi Yue dan Lin Weiwei mendapati Qiao Bai selalu sibuk. Mereka merasa tak berdaya, tetapi juga mengerti mengapa Qiao Bai benar-benar semakin sibuk setiap tahun. Melihat kembali ke masa ini tahun lalu, mereka masih bisa pergi ke tempat latihan bersama untuk saling menantang. Tahun ini, dari tahun baru Imlek sampai sekarang, mereka bahkan belum melihat Qiao Bai. Tetapi jika Anda sedikit memperhatikan berita terkini, Anda akan menemukan bahwa Qiao Bai tampaknya ada di mana-mana. Tahun ini mereka libur lebih lama,
jadi Qirong dan Qinlan yang kebetulan tinggal di rumah, tak kuasa menahan ekspresi haru saat mendengar ini. Ya, siapa yang dapat membayangkan? Tahun lalu, mereka diminta untuk membantu memperkenalkan Qiao Bai, membantu Qiao Bai menghubungi Beastmaster lainnya, dan mendukung Qiao Bai agar Qiao Bai memiliki kredibilitas tertentu. Sudah berapa lama sejak saat itu? Qiao Bai sudah berdiri setinggi mereka. Tidak. Tinggi tempat Qiao Bai berdiri pastinya lebih tinggi dari mereka. Usia, pencapaian, potensi. Bila semua faktor ini ditambahkan, siapapun yang bermata jeli tahu bahwa masa depan Qiao Bai sangat cerah. Berbalik dan menatap kedua anak mereka. Oh, Qirong dan Qinlan secara tidak sadar telah menganggap Lin Weiwei sebagai anak mereka sendiri. Tetapi bahkan jika kedua orang ini diikat bersama, mereka tidak akan seberharga sehelai rambut Qiao Bai. Qirong dan Qinlan melirik kedua anak itu dengan pandangan kecewa. Qi Yue dan Lin Weiwei. Tidak, apa kau serius membandingkan mereka dengan Qiao Bai? Saya khawatir bahkan jika semua anak di kota Ny diikat bersama, mereka tidak akan sebaik sehelai rambut Qiao Bai. Apa-apaan perbandingan ini? Tanyakan saja. Apakah ada perbandingan di antara keduanya? Tidak, itu tidak ada sama sekali. Qirong Qinlan, saya buta dan tidak dapat melihat. Qi Yue dan Lin Weiwei. Jika aku tahu bahwa mengenal Qiao Bai akan membuatku diperlakukan sama seperti anak orang lain ini, lupakan saja, lebih baik aku mengenal Qiao Bai. Selama acara perayaan ini, banyak sekali anak-anak generasi kedua dan generasi Ken di kota Ny yang sekali lagi terjerumus dalam kesulitan karena Qiao Bai. Qiao Bai, acuh, mungkin aku masuk angin. Itu bukan masalah besar. Lanjutkan penelitian. Panti Kesejahteraan Luwak. Kalian tidak tahu, perubahan yang saya rasakan setelah kembali dari Tiongkok selama beberapa tahun, sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Cheng Liang sedang mengobrol dengan beberapa teman baik yang juga mahasiswa internasional di negeri bulu di ujung telepon. Ketika berbicara tentang perubahan di negaranya, ekspresi Cheng Liang cukup emosional. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Qiao Bai lagi. Jalur evolusi baru yang tak terhitung jumlahnya. Metode evolusi baru, alat evolusi baru. Ada begitu banyak hal ajaib yang dibawa Qiao Bai. Hanya dengan melihat Qiao Bai, Cheng Liang bahkan merasa bahwa pencapaian negeri bulu dalam penelitian evolusi hewan peliharaan tampaknya tidak terlalu berarti. Tenang, ada perbedaan antara Qiao Bai sendiri dan seluruh negara. Cheng Liang berkata demikian dalam hatinya. Namun, ketika berbincang dengan teman-teman mahasiswa internasionalnya yang usianya 1 atau 2 tahun lebih muda darinya, beberapa emosi dan makna tersebut masih terungkap dalam kata-katanya. Kau agak melebih-lebihkan, kata seorang pemuda berpakaian sederhana dengan heran. Negaraku, aku tidak bisa bilang negaraku tidak mengesankan. Setidaknya ada banyak Beastmaster yang kuat. Tapi dalam hal akademis murni, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan bulu? Kamu tidak akan kembali ke Tiongkok hanya karena kamu merasa sangat terpuruk dan ingin menipu kami kembali juga. Hahaha, kurasa itu sangat mungkin. Apakah kamu menyesali ini? Gurumu bilang kamu bisa langsung masuk ke lembaga penelitian. Dengan ijazah dan kualifikasi akademikmu, ditambah rekomendasi guru, jika kamu tinggal di sana selama beberapa tahun, status akademikmu tidak akan meroket, tapi setidaknya kamu tidak akan lagi dikenal di industri ini. Setelah 5 atau 8 tahun, mungkin kamu bahkan bisa memimpin timmu sendiri. Ya, tak satu pun dari kita diperlakukan sebaik itu. Waktu aku dengar, aku hampir iri setengah mati padamu. Aku tak menyangka kau pulang tanpa menoleh ke belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan penekanan pada profesor evolusi hewan peliharaan di Tiongkok, tetapi dalam hal prestasi akademik dan penelitian, ya, ada pro dan kontranya. Tapi menurutku bulu lebih unggul dalam riset akademis murni. Aku mungkin tidak bisa mendapatkan perlakuan sebaik kamu setelah lulus nanti, tapi aku tetap ingin tetap di bulu, mengikuti mentorku,
dan bergabung dengan lebih banyak proyek besar, agar aku bisa lebih cepat dikenal di industri ini. Sekelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang mendiskusikan topik terkait sambil tersenyum. Ketika Cheng Liang mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit muram. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa kepada orang-orang ini. Bagaimanapun, setiap orang punya minat yang berbeda-beda. Ada yang rela datang demi suasana akademis yang lebih murni, ada pula yang datang karena Bulu merupakan negeri utama dalam penelitian makhluk-makhluk luar biasa dan punya lebih banyak peluang, dan ada pula yang memilih menetap di Bulu hanya demi ketenaran dan harta. Cheng Liang ingin kembali ke Tiongkok dari lubuk hatinya. China memang tertinggal satu langkah dari negeri Bulu dalam bidang penelitian hewan peliharaan, dan prestasi yang diraihnya memang tidak sehebat negeri Bulu, tapi mau bagaimana lagi? Prestasi penelitian ilmiah Tiongkok termasuk 3 teratas di dunia. Selain itu, para Beastmaster Tiongkok memiliki kekuatan nyata. Negara-negara tidak dapat berperang satu sama lain. Namun secara pribadi, selalu ada beberapa metode pencemaran nama baik yang tidak beradab, seperti mencemarkan nama baik kekuatan lunak Tiongkok, penelitian hewan peliharaan, dan pengembangbiakan hewan peliharaan. Tidak sebagus kerajaan Bulu, tidak sebagus kerajaan Huoying. Selalu ada sebagian orang yang mengaku menekuni bidang akademis murni tetapi akan dibujuk untuk mempercayainya dan kemudian tinggal di negara yang lebih maju dalam hal ini. Cheng Liang, mengapa repot-repot? Jadi bagaimana? Kalau bicara soal penelitian evolusi hewan peliharaan dan pengembangbiakan hewan peliharaan, Cina mungkin bukan nomor 1, tetapi pada dasarnya termasuk dalam 3 teratas, bukan? Ditambah dengan kekuatan keras yang tak tergoyahkan. Kalau kamu tidak pulang, kamu gila. Cheng Liang berpikir begitu tanpa keraguan. Setelah kembali, dia bertemu Qiao Bai. Ide Cheng Liang menjadi semakin kuat. Kalau kamu tidak kembali, kamu benar-benar gila. Jalur evolusi yang telah diteliti Qiao Bai, dari serangga madu sederhana, yang dianggap tidak memiliki potensi untuk berevolusi, hingga Altron terbaru, yang berevolusi menjadi Raja Naga. Cek-cek, blokade berita dalam dan luar negeri sungguh bagus. Maksudnya, beberapa profesor top samar-samar mendengar beberapa rumor, tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Tidak tahu apa-apa. Saya masih percaya bahwa negeri Bulu adalah yang terbaik di dunia dalam penelitian evolusi hewan peliharaan. Faktanya, Cheng Liang merasa Qiao Bai menderita karena usianya. Jika Qiao Bai beberapa tahun lebih tua atau bahkan belasan tahun lebih tua, perubahan yang dibawanya ke Tiongkok pasti jauh lebih besar daripada sekarang. Satu orang dapat mengalahkan ribuan pasukan dan menggulingkan seluruh negara, ini pasti Qiao Bai. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak dapat diandalkan itu dari benaknya, ekspresi Cheng Liang tampak tidak banyak berubah dari sebelumnya. Ia berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya rasa Tiongkok telah banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. Kembali ke Tiongkok untuk mengembangkan karir saya pasti akan sepadan. Dan saya juga sudah memutuskan di mana saya akan bekerja selanjutnya. Ketika orang lain bertanya dengan rasa ingin tahu, Cheng Liang tidak mengatakan apapun kali ini. Kamu mau pergi kemana? Tentu saja, pergi ke lembaga penelitian Qiao Bai. Pegang paha. Aku harus masuk meski aku menangis dan berteriak. Ada masa depan dalam mengikuti Qiao Bai. Cheng Liang melirik teman-teman mahasiswa internasionalnya lagi dan mendesah dalam hati, ya. Demi berasal dari kampung halaman yang sama, dia sudah mengatakan semua yang bisa dan seharusnya dia katakan. Jika orang-orang ini tidak percaya atau mendengarkan, maka itu bukan urusannya. Namun jika saya dapat membawa kembali beberapa, hehehe gelombang, ekspresi puas muncul di wajah Cheng Liang, dan mereka bersama-sama masuk ke laboratorium Qiao Bai. Bukankah lebih baik menjadi asisten Qiao Bai daripada bekerja untuk profesor secara gratis? Cheng Liang, yang bahkan belum memiliki pekerjaan formal, telah mulai berpikir tentang cara bertindak sebagai hari untuk Qiao Bai dan menarik lebih banyak talenta. Kota Lingbo,
Qiao Bai sama sekali tidak tahu menahu tentang pikiran-pikiran kecil Cheng Liang saat dia berada di panti asuhan di kota New York. Ia berkonsentrasi mempelajari ikan berwarna-warni yang berhasil ditangkapnya dengan susah payah. Setelah diberi suntikan obat bius khusus untuk makhluk luar biasa, ikan berwarna-warni yang mudah tersinggung itu jatuh koma, sehingga Qiao Bai dapat mempelajari ikan berwarna-warni itu dengan lebih baik. Tetapi seluruh proses penelitian tidak memuaskan. Qiao Bai menggosok dahinya dan membuka panel bakat lagi untuk memeriksa panel milik ikan berwarna-warni. Hewan peliharaan, ikan berwarna-warni. Atribut, air gelombang. Variasi, menengah gelombang. Level lanjutan 4. Keahlian, kolom air, meriam gelombang laut, amarah laut. Belum ada rute evolusi. Keterampilan bakat, status, gelap bertahan dan tidak dapat dihapus. Kegelapan, elemen energi jahat menyerbu tubuh ikan berwarna-warni ini, menyebabkannya mengalami perubahan drastis. Ia menjadi eksplosif, mudah tersinggung, sangat agresif, keras kepala, dan pantang menyerah. Pandangan Qiao Bai tertuju pada bilah status terakhir. Ini adalah hal istimewa lainnya yang baru pertama kali dilihatnya, dan Qiao Bai tak dapat menahan rasa sedikit sakit kepala. Dia pernah mendengar kata menghitam. Tetapi mengapa makhluk luar biasa juga bisa muncul dalam keadaan menghitam? Yang lebih penting, karena elemen energi buruk telah menyerang tubuh ikan berwarna-warni, maka elemen energi buruk ini pasti punya sumber, bukan? Di mana sumbernya? Di laut. Laut dalam Qingjing sungguh besar. Jika benar-benar ada di lautan, maka mencari sumber energi yang tidak diketahui keberadaannya dan lokasinya, tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sakit kepala. Qiao Bai benar-benar sakit kepala. Dia menggosok dahinya tanpa daya dan memasukkan darah, sisik, dan rambut ikan berwarna-warni itu ke dalam instrumen khusus untuk dianalisis dan diteliti. Untuk membuat perbandingan yang lebih baik, Qiao Bai juga secara khusus meminta darah, rambut, dan sisik ikan berwarna-warni Muller untuk menyajikan data referensi perbandingan. Beruntungnya, instrumen itu juga menunjukkan unsur yang tidak menyenangkan dalam tubuh ikan berwarna-warni di lautan. Namun, instrumen menunjukkan bahwa komposisi unsur ini tidak diketahui. Sederhananya, kita tahu ada hal seperti itu, tetapi kita tidak tahu apa itu. Qiao Bai mendesah lagi. Ini disebut kemajuan, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Menatap langit di luar yang telah sepenuhnya gelap, dan ikan oriole yang telah diteliti berulang kali, Qiao Bai keluar dari laboratorium dan memberitahu Sue King dan orang-orang kuat yang berdiri bersama menunggu hasilnya. Petik 2. Begitulah kira-kira kejadiannya. Qiao Bai menceritakan keseluruhan prosesnya secara detail. Saat ini, meskipun kami belum tahu persis bahan apa ini, kemungkinan besar ini merupakan sumber kontaminasi yang tidak diketahui dan belum ditemukan. Ia masuk ke dalam tubuh iguana dan mencemari tubuh iguana tersebut dan iguana lainnya, menyebabkan mereka berubah temperamen dan menyerang garis pantai. Lagi, aku masih butuh sedikit waktu, kata Qiao Bai. Sue King mendengar ini dan menatap Qiao Bai, matanya yang sayu tertuju padanya. Profesor Qiao Bai, kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Pastikan untuk meneliti sumber asli bahan ini. Qiao Bai mengangguk. Sekarang dia telah menerima tugas ini, dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikannya. Aku ingin pergi melaut besok, Qiao Bai mengutarakan permintaan yang sudah lama terpikir olehnya. Mueller, Su Fang, orang-orang kuat lainnya dalam satu baris. Profesor Qiao Bai, pergi melaut saat ini. Bukankah itu tidak aman? Benar sekali, kalau kau tak sengaja bertemu makhluk gaib di laut, itu akan berbahaya. Semakin jauh kita menuju laut, semakin dekat kita dengan sarang makhluk-makhluk luar biasa itu. Sebelumnya tidak masalah, karena kebanyakan makhluk laut yang luar biasa itu malas, tetapi di lingkungan seperti ini sekarang, semua orang pesimis dan tidak mengerti tujuan Qiao Bai. Qiao Bai, aku harus pergi. Itu saja informasi yang dapat diberikan si tukang pancing. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang alasan menghitam dan sumber menghitam,
Anda harus mengambil inisiatif untuk mendekati laut dan mendekati makhluk luar biasa yang telah menghitam. Baiklah, Sue King tidak bertanya lagi. Melihat bahwa Qiao Bai telah mengambil keputusan, dia menyetujui permintaan Qiao Bai. Mueller, apa yang bisa saya lakukan? Salah satu dari dua orang di sini adalah presidennya, dan yang satunya lagi adalah profesor hewan peliharaan yang mereka undang secara khusus. Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Mueller menoleh tanpa suara. Sudahlah, anggap saja dia tidak tahu apa-apa. Su Fang di samping terdiam. Aku ikut denganmu, kata Su Fang setelah memikirkannya. Aku tahu kau kuat dalam pertarungan, tapi kau pasti punya tujuan pergi ke laut, mungkin untuk menyelidiki sesuatu. Lebih baik kau bersama para Beastmaster yang lebih kuat ini. Aku sangat akrab dengan laut dalam kristal biru, dan hewan peliharaanku juga akrab dengannya. Aku seharusnya bisa menjadi pengawal dan pemandu wisatamu. Hei, Mueller hidup kembali pada saat ini. Su Fang, kau Beastmaster tingkat pertama, kan? Kalau ada yang mau maju, aku, Beastmaster tingkat kedua, harus maju dulu. Omong kosong, akulah yang terkuat di aliansi ini. Akulah Beastmaster tingkat 3. Su Fang, apa yang kalian perdebatkan? Yang mau pergi bisa pergi. Bersama. Lagi pula, tempat ini tidak cukup untuk banyak orang. Demi melindungi Profesor Qiao Bai, apa salahnya kita mengatur beberapa orang lagi untuk menemani Profesor Qiao Bai di perjalanan laut? Yang lain, ya, saya hampir lupa ini mungkin. Perselisihan top agak intens. Saya hanya sedikit mabuk. Sayang sekali. Karena alasan khusus, setelah pertimbangan berulang kali, kami memutuskan untuk tidak menggunakan hewan peliharaan yang bergantung pada air sebagai alat transportasi, tetapi menggunakan perahu biasa sebagai alat transportasi. Ini situasi khusus, kata Mueller riang sambil berdiri di samping Qiao Bai. Karena bahan itu dapat mencemari makhluk luar biasa, kita harus berhati-hati. Bagaimana jika hewan peliharaan kita secara tidak sengaja terkontaminasi? Sudah terlambat untuk menangis. Qiao Bai merasa sedikit menyesal, tetapi pada saat yang sama dia bisa memahami pendekatan ini. Tidak apa-apa, asalkan kita bisa sampai ke laut dengan selamat. Di samping itu, perahu ini sama sekali tidak biasa. Ini pada dasarnya adalah kapal pesiar mewah pribadi, bukan? Tidak. Apakah kalian orang yang tinggal di tepi laut begitu kaya? Qiao Bai menyampaikan keraguannya melalui matanya. Sebelum dia datang, kota Lingbo masih sangat miskin. Yah, sebenarnya tidak terlalu miskin, hanya saja setiap sen dihabiskan dengan bijak. Jadi mereka mungkin tidak kekurangan uang, kan? Ini, Mueller menoleh ke kiri dan ke kanan, dan melihat tak seorang pun memperhatikannya. Ia pun menghampiri Qiao Bai dan bergosip lirih, ini kapal pesiar presiden kita, pribadi. Kapal ini dibawa keluar secara khusus. Sangat nyaman di sana. Lagi pula, level perisai pelindungnya sangat tinggi. Selama kita tidak bertemu makhluk luar biasa level 8 atau lebih, akan sulit bagi makhluk luar biasa lainnya untuk menembus pertahanan di kapal pesiar. Tentu saja, tidak seorang pun di seluruh kota Lingbo akan menghabiskan uang sebanyak ini, kecuali presiden kita. Yaitu, bukankah kura-kura pulau itu lezat? Bukankah makhluk luar biasa lainnya yang memiliki daya dukung akan lebih menarik? Mengapa menghabiskan uang sebanyak ini dengan sia-sia? Oh, situasi lautan saat ini sungguh istimewa, dan uang ini sungguh tidak terbuang sia-sia, melainkan merupakan pengeluaran yang sangat diperlukan. Setelah mendengar gosip tersebut, Qiao Bai berbalik dan membawa Su Fang, Mueller, dan seorang Beastmaster tingkat ketiga lainnya yang sedikit lebih tua, lebih gelap, dan lebih kuat dari Mueller, dan yang telah berbicara sebelumnya. Petik 2. Ini sama sekali tidak perlu, kata Mueller tanpa berkata apa-apa setelah mendengar penjelasan Qiao Bai. Seorang Beastmaster tingkat ketiga yang lebih gelap dan kuat tertawa terbahak-bahak di samping. Mueller, kalau kau iri padaku, katakan saja. Iri, apa yang harus kuirikan darimu? Iri karena kamu masih jomblo di usiamu.
Mueller terkekeh dan berkata terus terang, aku tidak iri. Aku sudah punya pacar. Kita bisa menikah setelah berdiskusi. Katakan saja, siapa yang iri pada siapa di antara kita? Penjinak binatang tingkat ketiga. Tangan yang memegang obor terangkat tanpa suara. Batuk-batuk. Melihat tatapan mata tajam lawannya yang seolah ingin melahap orang, Mueller berhenti di depan dan segera mengganti topik pembicaraan, menatap Qiao Bai. Perkenalkan, Su Zengming, penguasa binatang terkuat di aliansi penguasa binatang kota kita. Su Zengming. Qiao Bai membaca nama itu dan matanya tertuju pada Su Fang yang berdiri di sampingnya. Kedua orang itu memiliki nama belakang yang sama, tetapi mereka tidak terlalu mirip. Nizi dan aku berasal dari desa yang sama. Dia memanggilku paman. Bulu kuduk Su Zengming berdiri dan perilakunya sangat kasar, tetapi ketika menghadapi Qiao Bai, dia berusaha sebaik mungkin untuk bersikap beradab, sopan, dan berhati-hati. Qiao Bai menganggapnya sedikit lucu dan menerima kebaikan itu. Kalau begitu aku akan memanggilmu paman juga. Qiao Bai melangkah ke kapal pesiar dan dengan singkat menjelaskan persyaratannya untuk bergerak maju, tidak ada tujuan yang jelas. Paman dan saudara Mueller, kalian bisa mengurusnya. Tapi akan lebih baik jika kita bisa bertemu lebih banyak kelompok makhluk luar biasa, jika kita bisa menghadapinya. Di akhir, Qiao Bai menambahkan kalimat lain. Batuk-batuk, dia benar-benar ingin membantu kota Lingbo memecahkan masalahnya. Tetapi ini tidak berarti Qiao Bai siap mempertaruhkan nyawanya. Aku mengerti kalau kau berkata begitu. Baik Mueller maupun Su Zengming menunjukkan ekspresi pengertian di wajah mereka. Jangan khawatir, kami sangat akrab dengan laut ini. Wen tumbuh di sini, mencari nafkah di sini. Mereka tahu persis di mana dan seberapa kuat makhluk luar biasa itu. Tetapi karena mereka tidak mempunyai tujuan, tetapi ingin berhubungan dengan sebanyak mungkin makhluk luar biasa, maka mereka harus merencanakan rute yang aman. Resmi berlayar. Kapal pesiar itu memiliki pengemudi khusus, dan Su Zengming akan turun dari waktu ke waktu untuk memeriksa guna memastikan rutenya tidak menyimpang. Orang-orang yang belum pernah ke pantai seringkali menemukan pemandangan laut yang menarik dan sangat indah setelah mengamatinya sejenak. Laut adalah perpaduan antara laut dan langit yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun setelah menontonnya dalam waktu lama, hiruplah aroma angin laut yang asin. Meskipun Qiao Bai tidak mabuk laut, dia tetap merasa bosan. Burung gagak kecil, ulat kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil, yang berlarian di kapal pesiar dengan energi yang tak ada habisnya, merasakan kebosanan Qiao Bai dan datang ke sisinya. Profesor Qiao Bai, hewan peliharaan Anda semua dirawat dengan baik. Su Zengming, yang pertama kali melihat hewan peliharaan Qiao Bai, tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat keempat hewan peliharaan itu. Berbeda dari yang lain, hal pertama yang diperhatikan Su Zengming adalah kondisi mental dan aura keempat hewan peliharaan tersebut, serta situasi keseluruhannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa penyajian burung gagak kecil, ulat kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil dalam setiap aspek merupakan yang terbaik yang pernah dilihat Su Zengming. Jelas pada pandangan pertama bahwa Qiao Bai telah berupaya keras dalam melatih hewan peliharaan ini. Dia juga ingat apa yang dikatakan semua orang kemarin, bahwa ubur-ubur kecil Qiao Bai bisa melahap keterampilan. Setelah melihat hewan peliharaan ini, Su Zengming tidak lagi ragu. Profesor Qiao Bai. Mueller muncul entah dari mana dan menyela percakapan antara Chopper dan Su Zengming. Hehehe, jadi coba lihat hewan peliharaan kita. Apakah ada yang terlihat lebih mungkin berevolusi? Qiao Bai adalah profesor hewan peliharaan termuda di Tiongkok. Meskipun dia merasa sedikit malu, jika dia melewatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan Qiao Bai, membahas evolusi hewan peliharaannya, dan mendapatkan bimbingan pribadi, Mueller pasti akan sangat menyesalinya sampai-sampai dia akan menamparkan dirinya sendiri 2 kali saat memikirkannya di tengah malam. Jadi, menghadapi tatapan tidak setuju dari Su Fang dan Su Zengming, Mueller tetap maju dengan berani. Bagaimanapun, Presiden tidak ada di sini sekarang.
Itu bukan masalah besar. Qiao Bai teringat hewan peliharaan Su Fang dan Mueller yang dilihatnya kemarin dan menyentuh dagunya. Profesor Qiao Bai, Anda tidak perlu repot-repot dengan orang ini. Melihat ekspresi Qiao Bai, Su Zhengming mengira Qiao Bai telah mempersulitnya, jadi ia mengulurkan tangannya dan mencekik Mueller.